warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Rizky Anasari. Saya Hanif Tuzahra. Saya Naomi Frika Lesta. Saya Wahyu Arumsari. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk penjabarannya, yuk simak videonya. Sistem ekonomi Indonesia pada era demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia berada pada era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri adalah demokrasi di mana segala macam pusat pemikiran serta keputusan berada pada kepemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin diawali dengan munculnya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1969. Sebenarnya, sejak Indonesia sendiri merdeka pada tahun 1945, Indonesia sering berganti-ganti sistem pemerintahan, seperti demokrasi liberal. Namun, pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia berganti haluan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini juga, sistem ekonomi disebut dengan ekonomi terpimpin, yaitu di mana segala macam aktivitas ekonomi dipusatkan pada pemerintahan. Sedangkan daerah hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa itu Indonesia masih 15 tahun merdeka. Perekonomian di Indonesia masih sangat lemah dan terjadi banyak gejolak politik. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah-daerah. Pemberontakan dan gejolak itu membuat aktivitas ekonomi di Indonesia terganggu. Nah, karena hal tersebut Indonesia memilih untuk mengubah haluan pemerintahannya, sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Hal ini ditujukan agar keputusan dan pemikiran untuk Indonesia berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin negara, pada saat itu Bapak Insinyur Soekarno. Pada saat itu, kewenangan Soekarno sangat besar karena perubahan sistem pemerintahan. Pada saat itu, ia mengambil beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan berkonfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1961 yang berdampak juga pada ekonomi di Indonesia. Dan ada juga kebijakan bahwa Indonesia keluar dari organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1965. Sebagai dampak keluarnya Indonesia dari Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kegiatan ekspor Indonesia sangat terganggu, bahkan terhenti. Pada tahun 1961, negara harus terus membiayai neraca pembayaran cadangan emas dan devisa. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dolar Amerika, sebagai dampak konfrontasi Malaysia dengan negara-negara barat. Pada awal dekade 1960-an, Soekarno menggalakkan urusan ganyang Malaysia dan upaya perebutan Irian Barat. Dan hal itu menyebabkan anggaran keuangan negara banyak tersedot yang digunakan untuk kepentingan non-ekonomi tersebut. Yang mana kemudian perekonomian negara terguncang dan doktrin ekonomi terpimpin telah menguras potensi-potensi ekonomi Indonesia karena digunakan untuk membiayai proyek politik-politik pemerintah. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa demokrasi terpimpin ada 4, yaitu sebagai berikut. Kebijakan Sanering. Jelang tahun 1960, perekonomian nasional dilanda dengan laju inflasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan pemerintah untuk membuat kebijakan Sanering, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi peredaran uang yang memengaruhi kenaikan harga barang pokok. Kebijakan ini berdasarkan peraturan berikut. Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku pada 25 Agustus tahun 1959. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Peraturan ini mengubah nilai uang yang aslinya Rp500 menjadi Rp50 dan yang asalnya Rp1.000 menjadi Rp100. Kedua, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960
Peraturan ini berisi ketentuan bahwa uang lembaran Rp1.000 dan Rp500 yang sekarang menjadi Rp100 dan Rp60 harus ditukarkan kepada pihak bank sebelum tanggal 1 Januari 1960. Nah, sekarang kita masuk upaya kedua pemerintah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, yaitu dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Dewan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat Depernas. Dewan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Depernas ini dibentuk pada tanggal 15 Agustus tahun 1959 yang diketuai oleh Muhammad Yamin dan beranggotakan 80 orang. Adapun tugas-tugas Depernas yaitu mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Dalam jangka waktu 1 tahun ini, Depernas berhasil membuat rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Berencana Sementara tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 1/MPRS/1960. Depernas dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui swasembada pangan dan sandang, agar nantinya Indonesia dapat menjalankan ekonominya dengan sendiri. Namun hal ini tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Bahkan pada masa itu, Indonesia mengalami defisit hingga 25% pada tahun 1961 sampai 1962. Hal ini disebabkan karena adanya biaya pembebasan Irian Barat dan adanya Asian Games. Setelah itu, pada tahun 1963, Depernas berganti nama menjadi Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diketuai oleh Presiden langsung yaitu Bapak Soekarno. Adapun tugas Bappenas yang pertama menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Masuk ke upaya yang ketiga, melakukan pembangunan nasional. Pada upaya ini, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi ekonomi. Yang pertama, berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mendorong kegiatan ekspor mengalami kegagalan, misalnya sistem bukti ekspor atau BI. Yang kedua, pembangunan yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Tujuan deklarasi ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi sosial yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan dari luar negeri, Indonesia memilih untuk berpegang pada sistem ekonomi berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON yang berisi 14 peraturan pokok. DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang direncanakan oleh Bappenas, disusul dengan peraturan-peraturan 26 Mei. Namun nyatanya, peraturan-peraturan tersebut tidak berhasil untuk mengatasi kemerosotan ekonomi dan bahkan memperberat beban hidup rakyat. Malahan, indeks biaya hidup semakin meningkat, harga barang naik, dan inflasi sangat tinggi. Pemerintah pun kembali mengeluarkan 3 peraturan pada April 1963. Peraturan itu pun tidak berhasil menolong Indonesia dari kemunduran ekonomi. Pelaksanaan DEKON tidak lepas dari campur tangan politik yang memiliki tafsir sendiri. PKI merupakan salah satu partai politik yang menolak DEKON selama orang yang melakukannya bukan orang PKI. Padahal D.N. Aidit merupakan salah satu penyusun deklarasi ekonomi. Ada juga Juanda yang telah dituduh oleh PKI menyerah kepada kaum imperialis. Pada akhirnya, Presiden Soekarno menunda peraturan tersebut pada September 1963 dengan alasan sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Penyebab kegagalan deklarasi ekonomi. Yang pertama, tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Yang kedua, perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Yang ketiga, konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat yang semakin memperparah kemerosotan ekonomi. Nah, lanjut ke yang nomor 4. Upaya yang nomor 4 ini adalah meningkatkan perdagangan
dan perkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian karena saat itu kurang lebih 80% dari masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Hasil pertanian tersebut kemudian akan diekspor dan nantinya akan memperoleh devisa. Yang mana devisa tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengimpor barang atau bahan konsumsi yang mana tidak dapat dihasilkan atau diproduksi di Indonesia. Nah, nanti kalau nggak dapat untung, gimana? Jika dalam proses ekspor nantinya tidak memperoleh keuntungan, maka Indonesia akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri atau hutang luar negeri. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi biaya impor dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Yang pada akhirnya nanti Indonesia mampu meningkatkan komoditi ekspornya. Dari ekspor tersebut, maka akan digunakan untuk membiayai atau membayar hutang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Dengan adanya bantuan kredit luar negeri tersebut, maka dapat membuka jalan perdagangan dari negara yang memberikan pinjaman kepada negara Indonesia. Situasi kala itu kian bertambah pelik karena Indonesia sedang dilanda keguncangan setelah peristiwa G30S-PKI pada tahun 1965. Kecemasan masyarakat kian naik karena gejolak politik dan situasi ekonomi yang semakin memburuk. Dan hal itu menambah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demonstrasi pun dilakukan sejak awal 1966. Dan untuk kedua kalinya, rezim Orde Lama gagal mengatasi krisis. Kuatnya sentimen dan pertarungan kepentingan politik kian meluruhkan pengaruh Soekarno di pemerintahan. Hingga pada akhirnya, Insinyur Soekarno pun lengser dari kursi presiden. Nah, itu tadi penjabaran dari materi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.